Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Dengan bahasa kita dapat mengerti satu sama lain. Bahasa juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Maka dari itu, Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini mengangkat sebuah tema bahasa daerah yang hampir punah. Dan tentunya bersama saya, Pusu Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada budayawan dari Bengkulu, Bapak Abdul Joni. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Siap untuk memberikan edukasi nih Pak tentang tema kita hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Tentunya untuk seluruh masyarakat Bengkulu dan juga terkhususnya adalah pemirsa TVRI Bengkulu yang menyaksikan ya Pak ya. Baik, yang kedua pemirsa, saya perkenalkan nih salah satu guru cantik yang biasa sudah melanglang buana di kamera dan lensa TVRI. Biasanya ada Kak Madia Putri Utami, Kak Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Poso. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sama-sama baik nih. Alhamdulillah. Siap untuk memberikan edukasi nih ya Kak? Insya Allah siap. Berkaitan dengan tema kita hari ini, bahasa daerah yang hampir punah. Ya, nah, saya ingin ke Pak Joni terlebih dahulu. Jadi kan selalu ada alasan sesuatu itu jadi sebuah isu yang dibicarakan Pak. Termasuk tema kita hari ini, bahasa daerah yang hampir punah. Jadi kenapa kira-kira bahasa daerah ini sampai ada yang mengatakan ini sampai hampir punah, sampai jadi tema kita bicarakan pada hari ini. Kira-kira latar belakangnya seperti apa kalau Bapak melihatnya? Ya, kalau kita katakan seperti itu, bahasa daerah hampir punah, boleh dikatakan itu betul. Karena saat ini penutur sejati bahasa daerah itu semakin berkurang karena dari regenerasi ke generasi, setiap generasi itu berkurang. Karena kebanyakan, misalnya ini kita kasih contoh ya. Misalnya ketika itu dari bahasa daerah Rejang, misalnya ini garis keturunan bapaknya sendiri yaitu orang Rejang asli dan ibunya orang Rejang asli, maka anaknya sering diajarkan berbahasa Indonesia. Oke. Itu salah satu penyebab bahasa daerah itu, bahasa Rejang tuh semakin sedikit penutur. Terancam deh dia. Ya, terancam. Karena penduduk dengan suku aslinya saja, orang tuanya dua-duanya bersuku Rejang katakanlah, anaknya tidak diajarkan seperti ya, itu. tidak bisa bahasa Rejang. Tidak turun-menurun gitu ya. Oke, ini karena faktor banyak diajarkan bahasa Indonesia, bahkan banyak diajarkan bahasa asing juga. Ini faktor yang sangat kuat juga Pak, atau seperti apa kalau Bapak melihatnya? Kalau saya melihat, ini salah satu mungkin faktor yang sangat kuat untuk mengurangi ya bahasa daerah itu sendiri terangkat, karena kebanyakan itu terutama di daerah saya sendiri suku Rejang, di daerah kami seperti itu, sehingga dari generasi dan generasi seterusnya nanti akan berkurang dan berkurang. Jadi memang betul-betul anak keturunannya ini tidak bisa sama sekali ya Pak? Kini sudah banyak, misalnya itu penutur bahasa daerah Rejang itu yang kebanyakan kini kita temui hanya di pelosok, di pelosok-pelosok ya, di desa-desa yang jauh dari kota. Sedangkan wilayah terbesar kita terutama di Provinsi Bengkulu itu adalah mayoritas Rejang karena terdiri dari 5 kabupaten. Itu bahasa Rejang, tapi penutur sejati bahasa Rejang itu hanya sedikit. Hanya kita temui di pelosok. Contoh misalnya saya sendiri dari Kepahyang. Ketika di lingkungan kota Kepahyang atau di dekat pasar Kepahyang itu susah kita temui orang berbahasa Rejang. Padahal itu daerah Rejang. Udah mau bahasa kota semua? Iya, semua udah mau berpindah bahasa. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan sampai saya ke Kak Tami dulu. Kalau Kak Tami melihat isu ini seperti apa nih Kak? Bahasa daerah yang hampir punah nih. Kenapa kira-kira ini jadi obrolan yang cukup menarik untuk kita bahas? Termasuk salah satunya adalah kita obrolkan menjadi sebuah tema pada hari ini. Iya. Gini Bang, kebetulan saya seorang guru ya Bang ya.
Nah, jadi kemarin kami juga sudah melakukan revitalisasi bahasa bersama Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, itu bersama 260 guru bersama Pak Joni dan kawan-kawan. Nah, isu inilah betul apa yang dikatakan Pak Joni tadi, di kebanyakan daerah itu pengguna bahasa ibu itu sudah tidak ada. Artinya mereka itu kebanyakan anak-anak itu sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul ya. Mungkin kebanyakan, apalagi kami sebagai guru anak usia dini ini kebanyakan gadget gitu ya Bang ya. Nah, mungkin bahasa-bahasa saduran dari gawai, nah seperti itu mereka pakai gitu. Nah, sementara orang tua pada sibuk bekerja, kurang juga komunikasi antara anak-anak. Nah, makanya di sini bahasa daerah ini kami anggap sebagai hampir punah. Nah, kebetulan juga di sekolah saya itu sejak ikut revitalisasi bahasa bersama Kantor Bahasa, nah kami menggaungkan kembali nih bahasa ibu gitu ya, bahasa daerah, bahasa kita. Nah, itu nanti ada satu hari anak bersama orang tua menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi khusus satu hari itu harus pakai bahasa kesukuannya masing-masing. Betul. Apalagi di sekolah juga, karena kan di TK tuh juga ada campuran ya, ada bahasa dialek kota, dialek Serawai ya, kemudian ada teman-teman dialek Pekal. Nah, jadi anak-anak yang misalnya bisa bahasa dialek Serawai, mereka bahasa lah, iya gitu, tanpa kita cut atau kita potong-potong, nggak boleh nak, jangan nak, itu enggak, karena kita harus melestarikan bahasa daerah. Oke, tapi yang menarik tadi berarti artinya anak-anak sekarang itu banyak lebih terinfluence atau terpengaruh dari gawainya. Betul, itu ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan di sosial media yang ada sekarang bahkan ya. Jadi bahasa ibu sekarang ini bahasa yang ada di sosial media. Betul. Karena begitu umur berapa bulan langsung pegang HP iya, gitu. Betul sekali. Jadi lebih mempengaruhi ya kayak. Betul itu, Oke, Bang. jadi faktornya berarti harusnya orang tua mengajarkan juga. Iya, betul. Makanya kata Pak Joni tadi jangan sampai itu hampir punah, apalagi yang kotanya aja kita belum tentu tahu bahasa dialek Bengkulu kota sendiri gitu kan, atau bahasa ibunya sendiri gitu. Banyak yang campur-campur antara Melayu gitu kan dengan ada yang bahasa Padang gitu kan. Jadi campuran itu ya nggak apa-apa dulu, yang penting kita cukup tahu ini loh bahasa daerah kita gitu. Oke, tapi ada satu hal yang menarik seperti ini. Ini kan tadi alasannya karena memang tidak diajarkan, sekalipun orang tuanya dua-duanya secara kesukuan sama nih, misalnya sama-sama orang Rejang misalkan, atau sama-sama orang Serawai misalkan, tapi tidak diajarkan kepada anaknya. Ini apakah faktor karena memang dulu banyak orang-orang daerah tidak bisa berbahasa Indonesia, atau banyak orang-orang daerah yang tidak bisa menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa internasional, bahasa Inggris. Itu apakah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi juga tidak turunnya bahasa daerah yang dipelajari ini? Kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Siap. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.